Yang 6. Yang 6 belum. Ini sudah dibaca? Belum dibaca, Pak. Belum dibaca. Kan udah diberikan dan udah lama ya. Ya, Pak. Nah, sekarang kuliah ya, presentasi udah selesai ya. Sekarang siapa anunya, sipennya, penanggung jawab? Agung Saya, Arafi. Pak. Agung Arafi, sekarang tampilkan PowerPoint yang ke-6, kalau nggak salah 6 dan 7 itu ya, Ya, Pak. sistem pembiayaan ya. Coba tampilkan dan baca bersama, kemudian diskusikan bersama dulu. Yang harusnya Anda sudah baca dari rumah. Pak, Nah, izin bertanya, Pak. Hah? Itu yang kuis kemarin kan sudah saya kumpulin, Pak. Itu nggak jadi dipresentasiin, Pak. Yang mana? Kuis 5 soal yang pertemuan sebelumnya. Ya itu kan sudah selesai. Ah, Sudah selesai. oh iya, Pak. Berarti Nah, sekarang sekarang adalah materi baru, Pak ya? materi 6, tampilkan, diskusikan, pimpin. Agung Arafi. Nanti habis itu setelah Anda diskusi, kalau perlu yang 1, 2, 3, 4, 5 juga Anda baca. Kemudian yang terakhir Anda baca, Anda diskusikan. Nanti saya akan berikan kisi-kisi soal tentang UTS. Tapi Baik, Anda Pak. berdiskusi dulu ya. Ya, oke, silakan. Pimpin ya. Tampilkan di dalam dalam silakan. Pak, sudah saya share screen, Pak. Bapaknya. Pak, izin bertanya, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Berantem nggak?
Pak, izin bertanya, Pak. Ya, bagaimana? Pak, ini maksudnya diskusi itu apa, Pak ya? Ini Apa, Pak? sekarang baca saja. Ini kan poin-poin 6 dan 7 kan? Ini pertemuan ke-67, Pak, ya. Ya, di poin-poinnya itu kan 6 dan 7 itu. Baca saja bergantian. Harusnya karena ini sudah lama saya berikan, harusnya sudah Anda baca di rumah. Jadi hari ini adalah diskusi atau saya beri penekanan-penekanan materi kuliah PowerPoint 6 dan 7. Jadi Anda sudah baca, paling tidak sudah tersentuh dengan pikiran-pikiran walaupun belum mengerti. Sebetulnya kalau Anda itu kuliah betulan, offline, itu kalau Anda belum baca, saya tinggal itu. Anda belajar sendiri. Yang rugi Anda, karena yang bayar sekolah kan Anda. Yang ingin cerdas kan Anda. Bahan sudah dikasih, Anda nggak mau baca. Sekarang baca, ya. Baca, gantian. Halo, ayo baca. Halo. Oke, baik, teman. Untuk urutan bacaan slide-nya, kita mulai dari absen pertama ya. Ya, tolong diurutkan aja, suruh jangan Baik, dibaca sendirian. Gantian yang baca ya. Muhammad Jali Junior bisa baca pertama. Ya, silakan, gantian. Siapa yang baca? Siti Nurhasana. Halo. Ya, Pak, sebentar, Kembali, Pak. Pak. Siti Nurhasana, baca Siti Nurhasana. Oke, Pak. Pembiayaan kesehatan. WHO mendefinisikan pembiayaan kesehatan sebagai fungsi sistem kesehatan berkaitan dengan mobilisasi, akumulasi, dan alokasi uang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kesehatan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif dalam sistem kesehatan. Tujuan pembiayaan kesehatan adalah tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan memanfaatkan secara
hasil, guna, dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembiayaan kesehatan sebagai bagian dari sistem kesehatan. Pembiayaan kesehatan merupakan dasar dari sistem kesehatan suatu negara untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Sistem Kesehatan Nasional atau SKN terdiri atas 1. Upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sumber daya obat dan pembekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan. Next. Pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil, dan berkesinambungan memegang peranan yang amat vital untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai berbagai tujuan penting dari pembangunan kesehatan di suatu negara. Di antaranya adalah pemerataan pelayanan kesehatan dan akses atau equitable access to health care, dan pelayanan yang berkualitas atau assured quality. Sistem pembiayaan kesehatan merupakan bagian dari sistem kesehatan. Oleh karena itu, di dalam Sistem Kesehatan Nasional atau SKN, tahun 2012 disebutkan bahwa pembiayaan kesehatan merupakan subsistem dalam SKN. Subsistem pembiayaan kesehatan merupakan pengelolaan upaya-upaya penggalian sebagai subsistem. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Khalid Junior. Sebagai subsistem penting dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Terdapat beberapa faktor dalam pembiayaan kesehatan yang diperhatikan. Pertama, besaran kuantitas anggaran pembangunan kesehatan yang disediakan pemerintah walaupun sumbangan sektor swasta. Kedua, tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan fungsional dari anggaran yang ada. Yang berikutnya ada sumber biaya kesehatan berdasarkan penanggung. Jadi di sini ada seluruhnya dari pemerintah, ada pemerintah pusat, yaitu APBN, Inpres, SSBO atau subsidi bantuan biaya operasional. Kedua ada dana bersumber departemen lain, yaitu Kemendagri, Kemensos, dan Kemenaker. Lalu ada dana bersumber dari BUMN, Kemenkes, yaitu Kimia Farma, Bio Farma, Indo Farma. Lalu ada keempat ada dana dari APBD tingkat 1. Yang kelima ada dana dari APBD tingkat 2. Lalu ada sebagian juga yang ditanggung oleh masyarakat. Yang satu ada out of pocket. Yang kedua ada pengeluaran perusahaan swasta. Yang ketiga ada pengeluaran kepada penyedia pelayanan kesehatan oleh pihak asuransi kesehatan swasta. Secara umum sumber biaya kesehatan dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Bersumber dari anggaran pemerintah. Pada sistem ini biaya dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Yang kedua, bersumber dari anggaran masyarakat dapat berasal dari individual ataupun perusahaan. Dana yang bersumber dari swasta antara lain, yang pertama itu ada perusahaan swasta, kedua lembaga swadaya masyarakat, dan yang ketiga dana kemanusiaan atau charity. Lalu yang ketiga, bantuan biaya dari luar negeri sumber pembiayaan kesehatan, khususnya untuk penata laksanaan penyakit-penyakit tertentu. Cukup sering diperoleh dari bantuan biaya pihak lain, misalnya oleh organisasi sosial ataupun pemerintah negara lain.
Misalnya bantuan dana dari luar negeri untuk penanganan HIV dan virus H5N1 yang diberikan oleh WHO kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Mekanisme utama pembiayaan. Pembayaran out of pocket langsung, asuransi swasta atau sukarela, pajak umur, asuransi publik atau sosial, pembiayaan eksternal atau hibah atau pinjaman LN, swasta atau investasi langsung pihak swasta, kombinasi bervariasi antara negara atau regional, perubahan seiring waktu dan pendapatan atau income. Selanjutnya, dana atau uang yang terkumpul digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan seperti membayar para tenaga kesehatan, obat-obatan, dan juga membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat promotif dan preventif. Baik, Dengan selanjutnya akan dibacakan dideklarasikannya oleh Universal Naila. Health Coverage UHC, maka pembiayaan kesehatan saat ini ditujukan pula untuk memberikan perlindungan risiko keuangan penduduk, yang artinya adalah pembiayaan kesehatan juga digunakan untuk membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan akibat menderita suatu penyakit tanpa harus mengalami risiko finansial yang berakibat kemiskinan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naila. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memimpin pertemuan Health Working Group kedua di Lombok pada 6-8 Juni 2022. Melalui pertemuan itu, Kemenkes merancang ketahanan sistem kesehatan secara global. Dalam membangun ketahanan sistem kesehatan global tersebut, berfokus pada 3 hal utama, yakni 1. Pertama, mobilisasi sumber daya keuangan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon pandemi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gandes. Silakan, ayo dibaca terus. Oke, baik, kita ganti saja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jasmine. Untuk agenda penguatan sistem kesehatan global, ada 3 luaran yang diharapkan, yaitu pertama, ketersediaan sumber dana untuk pencegahan, penyiapan, dan respon atas pandemi. Dari hasil pertemuan HWG pertama, telah disepakati dibentuknya Financial Intermediary Fund atau FIF. Kedua adalah akses ke gawat daruratan medis dengan perlu dibangunnya sebuah platform koordinasi permanen agar pembiayaan tersebut digunakan secara tepat untuk upaya Oke, yang ketiga adalah membangun kerjasama global, laboratorium, genomic, surveillance, dan penguatan mekanisme berbagi data yang terpercaya. Lanjut. Lalu ada transformasi kesehatan yang diluncurkan Menteri Kesehatan, merupakan program prioritas Kemenkes terdiri dari 6 pilar. Yang pertama adalah transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan, lalu kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, lalu ada transformasi SDM kesehatan, dan terakhir itu ada transformasi teknologi kesehatan. Transformasi kesehatan ini memerlukan regulasi yang mendukung. Pemerintah harus memiliki wewenang untuk menjalankannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tri.
RUU Kesehatan. Poin-poin upaya yang ingin diwujudkan dalam RUU Kesehatan yaitu menciptakan layanan kesehatan yang berfokus pada upaya untuk mencegah orang sehat menjadi sakit, mempermudah masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan kemandirian dalam memproduksi sediaan farmasi seperti obat dan alat kesehatan, mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi krisis kesehatan di masa kini. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Najwa. Dan yang akan datang meningkatkan efisien pembiayaan kesehatan, meningkatkan produksi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkualitas, serta mewujudkan digitalisasi sistem kesehatan dan inovasi teknologi kesehatan. Menanggapi poin transformasi layanan primer, yaitu puskesmas harus lebih fokus dan konkret ke depannya. Prof. Askobat Gani menyampaikan pendapatnya bahwa ada dua strategi untuk hal ini. Pertama, dengan mengembangkan primary healthcare, dan yang kedua, mengembangkan SKN. Primary healthcare adalah akses pertama yang bisa digunakan oleh penduduk. Untuk jaringan puskesmas dilakukan dengan membangun posyandu, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, dan bidan di desa. Namun, puskesmas keliling kurang dijelaskan dalam undang-undang ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Irjan Januar. Menurut Prof. Asobat, posyandu bukan bawahan puskesmas tetapi mitra puskesmas. Bagaimana mendekatkan konsep posyandu prima? Puskesmas pembina kesehatan wilayah bukan hanya menyehatkan masyarakat tetapi juga menyehatkan wilayah. Konsep kewilayahan ini kurang ditekankan dalam RUU. Merespon pertanyaan dari Prof. Asobat Gani, dijelaskan bahwa puskesmas melaksanakan puskesmas promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, tambahan paliatif, bahwa konsep yang harus dimasukkan kesehatan kewilayahan bukan dikotomi antara promotif dan kuratif. Selama ini memang lebih ke kuratif sehingga pemerintah mendorong agar promotif dan preventif semakin baik, mudah, dekat dengan masyarakat, mencegah masyarakat sehat menjadi sakit dan pembiayaan kesehatan terkendali. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alifah. Dr. Anung Sugihantono yang ikut hadir dalam acara ini menyampaikan pendapatnya bahwa RUU ini bisa mencabut dan merevisi beberapa undang-undang dan membuat regulasi baru. Konsekuensinya akan mempengaruhi pola pikir, bukan hanya menyusun DIM yang saat ini dalam tahap penyempurnaan. Apa yang ada di dalam perspektif transformasi kesehatan adalah cut-off, bukan platform. Undang-undang bagian dari struktur peraturan perundangan yang disusun. Dr. Anung menyarankan untuk mengemukakan strukturnya dahulu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nasifah Mumtaz. Menanggapi ini, Liza menyampaikan bahwa RUU Kesehatan Omnibus Law ini harapannya untuk menyinkronkan regulasi terkait kesehatan sehingga dapat mendukung transformasi kesehatan. Pandangan Anung adalah pasal Sistem Kesehatan Nasional atau SKN dapat dicermati bahwa SKN tertera dalam RUU Kesehatan. Harapannya SKN akan menjadi dasar tata kelola SKN bagi pusat, daerah, dan masyarakat sehingga tata kelolanya dapat diuraikan detail dalam peraturan perundangan di bawahnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Kauzi. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Gali Junior.
Lebih lanjut, Liza menerangkan RUU Kesehatan mencabut 9 undang-undang dan mengubah 4 undang-undang. Dalam proses pembuatannya melibatkan dan mengharmonisasikan dengan undang-undang lainnya yang terkait. BKPK masih akan terus menghimpun masukan dan aspirasi dari masyarakat seluas-luasnya. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dapat menyampaikan input langsung melalui kegiatan public hearing yang disiarkan secara langsung di YouTube Kementerian Kesehatan. Lalu Nana menambahkan landasan yuridis perlu mengadakan RUU ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat di pasal 28 dan 34, yaitu negara harus hadir menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh rakyat. Ungkap Nana lebih lanjut. Hadirnya RUU adalah bagian dari hadirnya negara untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Tujuan public hearing ini adalah untuk mendapatkan masukan dan input dari stakeholder terkait untuk isian DIM atau Daftar Inventarisir Masalah RUU Kesehatan. RUU Kesehatan ini merupakan Omnibus Law yang bertujuan melakukan simplifikasi regulasi yang mendukung pelayanan kesehatan. RUU Kesehatan menitikberatkan pada upaya kesehatan perorangan atau UKP. Upaya kesehatan masyarakat atau UKM sangat sedikit diatur. Untuk itu, dalam RUU Kesehatan ini harus dibuat definisi operasional yang jelas terkait UKM dan UKP. Funding untuk UKM ini juga masih sangat minim. Harus ada penegasan alokasi untuk UKM sesuai dengan target-target yang akan dicapai dalam program. Pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil, dan berkesinambungan memegang peranan yang amat vital untuk penyelenggara pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai berbagai tujuan. Penting dari pembangunan kesehatan di suatu negara diantaranya adalah pemerataan pelayanan kesehatan dan akses atau equitable access to health care dan pelayanan yang berkualitas atau assured quality. Oleh karena itu, reformasi kebijakan kesehatan di suatu negara seyogyanya memberikan fokus penting kepada kebijakan pembiayaan kesehatan untuk menjamin terselenggaranya kecukupan atau adequacy, pemerataan atau equity, efisiensi atau efficiency, dan efektivitas atau effectiveness dari pembiayaan kesehatan itu sendiri. Selanjutnya UHC dideklarasikannya Universal Health Coverage atau UHC, maka pembiayaan kesehatan saat ini ditujukan pula untuk memberikan perlindungan risiko keuangan penduduk, yang artinya adalah pembiayaan kesehatan juga digunakan untuk membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan akibat menderita suatu penyakit tanpa harus mengalami risiko finansial yang berakibatkan kemiskinan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naila. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naila. Sistem pembiayaan kesehatan merupakan bagian dari sistem kesehatan.
Oleh karena itu, di dalam Sistem Kesehatan Nasional atau SKN tahun 2012 disebutkan bahwa pembiayaan kesehatan merupakan subsistem dalam SKN. Subsistem pembiayaan kesehatan merupakan pengelolaan upaya-upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. World Bank dan International Monetary Fund IMF membuat kriteria terkait pengumpulan dana kesehatan yakni adekuat dan stabil, yaitu pembiayaan yang dikumpulkan dalam jumlah yang cukup, stabil, dan cenderung untuk meningkat. Kemudian efisien, yaitu pembiayaan perlu meminimalkan gangguan terhadap stabilitas ekonomi. Ekuitas pembiayaan dikumpulkan secara adil pada berbagai kelompok tingkat pendapatan. Mudah dikumpulkan, pembiayaan mudah untuk dikumpulkan dan diproses, dapat diterima secara politis, perlu adanya transparansi, difusi yang luas dan kejelasan tentang penggunaan pembiayaan. Next, Jasmine. Cita-cita pembiayaan. 1. Cakupan universal, setiap penduduk atau insured memiliki jaminan atau asuransi kesehatan. Suatu konsep pembiayaan kesehatan di mana out of pocket, minimal atau affordable, subsidi melalui sisi supply atau demand. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menetapkan tarif puskesmas dan rumah sakit yang terjangkau, sisi supply. Persoalan yang tidak hanya barrier biaya, Pemda pembantu. Next, Siti Nursasana. Sistem pembiayaan kesehatan di Inggris dan di Thailand. Di dunia, terdapat berbagai negara yang telah mencapai universal coverage, salah satunya adalah negara Inggris. Inggris selain sebagai salah satu negara yang telah mencapai universal coverage, juga merupakan negara pertama yang memperkenalkan asuransi kesehatan nasional atau AKN di tahun 1911. Sistem kesehatan Inggris kini lebih dikenal dengan istilah National Health Service atau NHS, yaitu suatu sistem kesehatan yang didanai dan dikelola oleh pemerintah secara nasional yang sebagai besar bersumber dari pajak umum atau tax funding. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Sofi. Pencapaian Thailand dalam Universal Coverage. Thailand dianggap yang negara yang memiliki perkembangan cukup baik dalam mencapai UC. Sejak tahun 2000, Thailand telah mencapai Universal Health Cover untuk seluruh penduduknya, sebuah perjalanan yang tidak mudah dan penuh tantangan yang dimulai sejak 27 tahun sebelumnya. Nah, sekarang teruskan yang PowerPoint 7. Jadi minggu depan atau terakhir nantinya kisi-kisi soal. Teruskan PowerPoint yang ke-7. Pak, maaf ini sudah pertemuan ke-6 ke-7 Pak, jadi materinya digabung Pak. Digabung, bukan Ya, 6, sekarang 7, Pak, kan pertemuan 6-7 materi digabung untuk kuliah mata muka yang ke-6. Yang ke-7 nanti ada membahas kisi-kisi soal. Oh iya Pak, baik Pak. Harus teruskan sekarang yang 7, yang mengenai isu-isu kesehatan global.
Tayangkan. Pak, maaf Pak. Untuk materi yang Ya, ketujuh tadi sudah dibacakan Pak. ya itu yang ketujuh. Yang terakhir ada. Tujuh itu tentang yang terakhir ada. Yang tujuh. Coba. Itu yang sistem pembiayaan. Selain sistem pembiayaan ada satu lagi. Coba apa itu? Isu-isu kesehatan. Ada? Tidak ada Pak. Ada 6 Bapak dan kirimnya 7. materi 6 dan 7 digabung Pak. Iya lah iya. Kan ada itu. Yang terakhir apa? Ya, kalau gitu sudah. Nanti cukup ya. Sekarang Anda kan belum saya tanya soal PowerPoint 1, 2, 3, 4, 5. Yang harusnya Anda baca. Sekarang saya absen dulu. Muhammad Gali ada? Muhammad Gali? Nggak ada Ada ya? Pak. Nggak ada. Mana Gali? Ada Gali? Coba. Ini Dimas ini. Pakai laptopnya Dimas Pak. Hah? Pakai laptopnya Dimas. Gali mana Gali? Saya Pak. Mana? Ini Dimas ini. Saya pakai laptopnya Dimas Pak. Oh iya. Iya betul Gali ya. Ah, Dimas Erlangga mana? Erlangga. Saya Pak. Ya. Ya, kuliah berdua ya. Iya Pak. Kemudian Muhammad Asmi. Hadir Pak. Mana Asmi? Ya, Asmi. Ya, kemudian Mutiara Safira. Saya, Pak. Ya, ini sama Desma ya, berdua. Iya, Pak. Mutiara Safira sama Muara Safira dengan siapa? Desma Jovanka, Pak. Nomor berapa? Anunya? Oh, nomor ini ya. Sudah ketemu. Berikutnya Saudari Nafa Naura. Naura. Saya, Pak. Naura ya, oke Naura. Nasma Nur. Saya, Pak. Mana Nasma Nur. Nah. Kemudian lari Nurul Sofi. Nurul Sofi. Saya, Pak. Ya, Nurul Sofi. Triko Malasari. Triko Malasari. Triko Malasari. Mana Triko Malasari? Nurul Sofi? Lagi di toilet, Pak. Mana toilet? Ayo, nanti saya absen lagi ya, muncul ya. Iya, Pak. Putri Najwa. Hadir, Pak. Mana Putri Najwa? Kemudian Irsan Januar. Hadir, Pak. Hadir Irsan Januar. Kemudian Alifa. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Nasifa Mumtaz. Hadir, Pak. Mana? Hadir ya. Kurnia ada.
Pak, izin Pak. Untuk Mas Kurnia dan Mas Kauzi sedang ada PBL Pak di Megamendung. Jadi dia hanya aja Pak. Izin hadir Pak, Kauzi dan Kurnia Pak, tapi sedang menghadiri PBL Pak. Ya, ya. Ini siapa? Kausa ya? Kausa. Siapa yang belum absen? Yasmin. Pak. Hadir Pak, hadir. Siapa yang belum absen? Yasmin Pak, hadir Pak. Ya, siapa lagi? Saya belum absen Pak, Muhammad Agung Siti Pak. Nur Hasana belum Pak. Siapa? Siti Nur Hasana belum Pak. Ya, tadi karena sudah ada, sudah absen. Ya, siapa Oke lagi? Pak. Pak izin Pak, Trika dari Thailand, maaf. Siapa? Trika Malasari Siapa? Pak. Trika Malasari. Wah, udah. Siapa lagi? Saya Pak, Muhammad Naila. Agung Pak. Nailah. Nailah, ya. Siapa lagi? Muhammad Agung Pak, belum Pak ya? Muhammad Agung. Nggak ada Muhammad Agung. Sebelum Agung Mutiara Arab Pak. sudah, Andri sudah, Agung Arab sudah. Siapa lagi? Udah ya. Gulden siapa? Gulden. Ada Gulden. Gandes itu Pak. Siapa? Gandes Kamalia. Gandes. Mas Gandes ya. Sebenarnya nggak ada di Gandes ya. Gandes ada? Ada Gandes? Nggak ada. Ya, Lagi di jalan Pak. Sekarang ada berapa mahasiswanya, berapa orang ini? Sekarang tak kasih tugas. Gandes Pak. Ya, Gandes masuk ya. Sekarang besok ini ya, kisi-kisi soalnya kita bahas ya. Coba sekarang Anda bagi 5 kelompok ya. Halo? Ya Pak. Bagi 5 kelompok. Kasih soalnya ya, soal apa? Dibahas ya. Nomor 1, kelompok 1. Ya, apa itu kesehatan global dan isu kesehatan global? Kelompok 1. Kelompok 2 tentang One Health. Apa itu One Health dan kenapa penting One Health? Kelompok 3, Disease of Tomorrow. Disease New emerging disease. Itu kelompok 3. Kelompok 4, apa itu sistem kesehatan nasional dan apa isi pokok-pokoknya? Nomor 5, sistem pembiayaan kesehatan itu apa? Out of pocket itu apa? Kemudian USA itu apa? Bagi 5 kelompok, besok kita bahas pada kuliah yang ke-7. Kapan kuliah ke-7 ya? Oke. Sekarang teruskan aja dalam diskusi ini, ada kelompok ya. Kalau perlu ada juga nanti dibahas untuk tatap muka ke-7. Pimpin, Akaraf atau siapa mimpin ya, bagi kelompoknya. Udah sampai ketemu kuliah yang ke-7. Ya Araf, sekarang Anda pimpin bagi kelompok dan kalau perlu Anda diskusi kelompok, boleh ya, silakan. Satu kuliahnya dari saya Anda teruskan. Ya. Sampai ketemu. Bagi kelompok baik-baik. Nanti kita bahas bersama pada tatap muka yang ke-7. Pak izin bertanya Pak. Ya, boleh.
Nah, kan kita tanggal 28 kan UTS, Pak. Berarti untuk pertemuan ke-7 itu kapan, Pak ya? Terserah Anda sebelum UTS. Hari Jumat. Hari Jumat, Pak. Jumat. Atau ujiannya hari apa? Hari Senin besok, Pak. Ya, boleh Jumat ya. Baik, Ya. Pak. Jam berapa, Pak? Jumat itu kalau bisa jam 7 ya. Jam Jam 7 10, ya, Pak. pagi-pagi ya. Pak, jam 7 ada kelas lagi, Pak. Bisa yang kosong tuh ada jam 10, ya. Pak. Jam 10 ya, nanti saya ceknya ya, jam 10 ya. Baik, Pak. Ya. Pak, ini bertanya, Pak. Ya. Ini yang tugas kelompok ini diketik atau ditulis, Pak, di kertas catatan? Udah PowerPoint aja. PowerPoint aja nanti disajikan, dibahas. Dibahas hari Ya. ini juga, Pak? Apa di pertemuan ke-7? Boleh diketik, boleh diketik, boleh PowerPoint, nanti kita bahas. Oh, dibahas di pertemuan ke-7 ya, Pak? Ya, pertemuan ke-7 dibahas. Ya, Ya. Pak, baik. Ya, udah ya. Jelas ya? Pak. Ya. Udah ya, ini aku udahin ya. Aku akhirin ya.